Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felina Batari Saujana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kelayakan bisnis Sweety Bites by Sandy. Berikut profil dari beliau. Nama pemilik usaha ini adalah Ibu Sandy. Ibu Sandy ini berprofesi sebagai guru TK. Ibu Sandy ini memulai usahanya sejak bulan April tahun 2020. Tujuan dari didirikannya usaha ini awalnya adalah untuk mengisi waktu luang di saat libur pandemi. Dan sekarang Bu Sandy sedang menekuni usahanya tersebut sebagai pekerjaan sampingan selain sebagai guru TK. Untuk alamat dari rumah Bu Sandy ini, Bu Sandy memproduksi produknya itu di rumahnya sendiri. Alamatnya berada di Jalan Kapten dan Musugondo, Gang 11 nomor 37. Dalam presentasi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai 6 aspek yang ada pada studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama aspek teknis, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga aspek manajemen organisasi, yang keempat aspek AMDAL, yang kelima aspek finansial, dan yang terakhir yaitu aspek ekonomi sosial budaya. Untuk yang pertama yaitu aspek teknis. Di sini Ibu Sandy, usaha yang dimiliki Ibu Sandy adalah milik pribadi. Untuk lokasi dari usaha tersebut kurang strategis karena berada di perkampungan, jadi kurang bisa dijangkau oleh masyarakat di luar perkampungannya. Dan untuk mendapatkan bahan baku, lokasi usaha Bu Sandy ini dekat dengan toko bahan kue. Yang selanjutnya yaitu kondisi sosial. Kondisi sosialnya di sini masyarakat di sekitar rumah Ibu Sandy mendukung dengan adanya usaha tersebut. Selain menjadikan peluang untuk mendapatkan income karena adanya pandemi saat ini, produk yang dijual Bu Sandy ini juga merupakan inovasi baru yang berguna bagi masyarakat setempat. Dan dari usahanya tersebut, Ibu Sandy sudah memiliki pelanggan tetap dari tetangga, saudara, dan dari pengikut Instagram Sandy Sweety Bites. Untuk biaya membeli bahan baku sendiri, biayanya Bu Sandy itu sekitar 100 sampai 200 ribu. Dan usaha Sweety Bites ini menerima pesanan, dan yang sering dipesan oleh konsumen dari produk Ibu Sandy ini adalah donatnya. Di sini biasanya konsumen atau pelanggan Ibu Sandy memesan donat untuk acara-acara tertentu seperti ulang tahun, syukuran, atau acara-acara keluarga lainnya. Untuk produk yang dijual Bu Sandy ini ada dua, yaitu makanan dan minuman. Untuk yang makanan itu Ibu Sandy menjual donat, dan untuk yang minuman ini Ibu Sandy menjual sagu mango. Untuk sistem penjualannya sendiri, Ibu Sandy menggunakan sistem PO. Setiap periode PO, Ibu Sandy bisa membuat sebanyak 150 donat dan 15 cup sagu mango. Waktu pembuatan sagu mango dan donat pun berbeda. Untuk pembuatan sagu mango memakan waktu 1-2 jam. Untuk membuat donat
Ibu Sandi memerlukan waktu 3-4 jam. Berikut adalah gambaran dari produk-produk yang dijual oleh Bu Sandi yang selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Untuk promosinya sendiri, Ibu Sandi menggunakan media sosial sebagai media promosi seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Untuk Instagramnya ini toko khusus untuk produknya Ibu Sandi sendiri mempunyai Instagram pribadi, dan akun-akun lain seperti Twitter, WhatsApp, dan Facebook itu memakai akun pribadi Bu Sandi untuk mempromosikan produknya. Untuk harga dari produk-produk Bu Sandi ini sangat terjangkau. Harga dari sagu mango ini 20.000 per cup. Untuk harga donatnya ini 20.000 per pack isi 6. Untuk proses penjualannya ini dilakukan sendiri oleh Ibu Sandi karena tidak memiliki karyawan karena usahanya ini masih kecil, dan Ibu Sandi mengirim produknya sendiri ke konsumen, entah itu diantar, COD, dan kadang Ibu Sandi menggunakan jasa ojek online untuk mengirim pesanannya. Dalam sebulan, Ibu Sandi melakukan 4-6 kali PO. Yang selanjutnya yaitu aspek manajemen organisasi. Di sini Ibu Sandi memiliki tujuan panjang dari bisnisnya tersebut, yaitu ingin memperluas pasar dengan menggunakan media e-commerce seperti Shopee untuk mengenalkan produk-produknya kepada masyarakat lain di luar kota Gresik. Untuk bentuk organisasinya ini masih belum ada karena semua yang dilakukan seperti pembelian bahan baku, proses produksi, dan proses pengiriman masih dilakukan sendiri oleh Ibu Sandi. Untuk spesifikasi karyawan yang akan direkrut Bu Sandi jika usahanya bisa lebih besar lagi adalah ingin memiliki karyawan yang jujur, amanah, dan cekatan dalam bekerja. Peluang dari bisnis Ibu Sandi ini adalah sagu mango. Sagu mango ini adalah produk baru yang diciptakan oleh Ibu Sandi. Untuk ancaman dari bisnisnya Ibu Sandi ini mungkin ada di produk donatnya, karena di Gresik ini sudah banyak sekali toko roti yang menjual donat juga. Untuk jam kerjanya fleksibel karena Bu Sandi sekarang sudah mulai aktif mengajar, jadi sistem PO sekarang sering dilakukan Bu Sandi. Yang selanjutnya yaitu aspek AMDAL. Untuk aspek AMDAL di sini Bu Sandi tidak menghasilkan limbah dalam proses produksinya, dan selama proses produksi yang dilakukan Bu Sandi tidak mengganggu masyarakat sekitar. Yang selanjutnya yaitu aspek finansial. Nah, di sini ada tabel biaya tetap. Pada biaya tetap ini adalah biaya penggunaan peralatan dalam jangka waktu yang panjang, seperti hand mixer, mangkuk, sendok, timbangan, panci, pisau, pengaduk sayur, listrik, PDAM, kompor, dan tabung gas. Dari tabel biaya tetap tersebut dapat dilihat investasi yang dilakukan oleh Bu Sandi sebesar 858.500. Untuk biaya penyusutannya sebesar 258.400. Selanjutnya yaitu tabel biaya variabel. Untuk total dari biaya variabel sendiri yaitu sebesar 472.000.
900 dalam 1 bulan. Untuk biaya variabel per tahun diperoleh hasil sebesar 5.674.800. Yang selanjutnya didapat hasil EAT selama 1 tahun yaitu sebesar 394.300. Untuk kas bersihnya didapat hasil sebesar 652.700. Untuk PV kas bersihnya sebesar 543.699. Untuk perhitungan payback package-nya atau biasa disebut PP itu sebesar, untuk biaya payback period didapat hasil sebesar 205.800. Untuk perhitungan average rate of return atau ARR didapat hasil sebesar 0,918. Untuk perhitungan NPV didapat hasil sebesar negatif 314.804. Dilihat dari nilai NPV, bisnis yang dijalankan Ibu Sandi ini dinyatakan tidak layak karena nilai NPV kurang dari 0. Untuk aspek sosial, ekonomi, dan budaya, bisnis ini mempunyai manfaat, yaitu menambah inovasi makanan atau minuman baru yang memiliki peluang bisnis yang sangat menjanjikan di masa pandemi saat ini. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.